Hai teman-teman, aku Haken dan kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah film penemuan seorang raksasa yang bakal seru banget nih. Yuk langsung masuk ke ceritanya. Jadi di awal film ada 3 seorang ilmuwan dan salah satunya bernama Steven. Steven ini menceritakan film berdasarkan apa yang dia lihat. Di sana orang-orang menemukan seorang raksasa berjenis kelamin laki-laki yang sedang berbaring di tepi pantai. Mereka belum yakin apakah raksasa itu sudah mati atau belum. Ternyata di hari sebelumnya telah terjadi badai yang begitu besar di lautan. Mungkin badai dari laut itulah yang membuat raksasa itu hanyut sampai ke tepi pantai. Penemuan ini pertama kali ditemukan oleh nelayan di sekitaran situ yang sangat kaget. Bahkan saat ia melaporkannya pada petugas setempat, mereka itu nggak mau percaya tentang berita penemuan raksasa tersebut. Namun saat orang-orang mulai datang ke pantai itu, kini mereka pun percaya dengan raksasa yang mereka lihat di depan matanya. Nah, itulah sebabnya Steven dan rekan-rekannya juga datang ke tempat itu untuk mewakili para ilmuwan agar dapat mengetahui tentang raksasa itu. Namun ternyata tidak ada satupun yang berani menyentuhnya sebelum benar-benar yakin bahwa itu aman. Akhirnya rekan-rekan Steven memberanikan diri untuk mendekati raksasa itu. Mereka pun memperkirakan bahwa raksasa itu memiliki berat sekitar 80 ton atau setara dengan 8.000 kg. Setelah itu Steven lalu menceritakan bahwa tubuh besar si raksasa ini susah untuk ditebak usianya. Namun apabila dilihat dari hidungnya dan mulutnya yang sederhana, dia percaya bahwa raksasa itu adalah seorang pemuda yang pendiam dan juga tidak pemarah. Saat mereka mengelilingi dan memutari tubuh raksasa itu, Steven melihat ada genangan air di telapak tangannya. Bahkan ada ikan-ikan kecil yang berenang di telapak tangannya. Steven pun kagum akan penemuan raksasa itu. Selain ukurannya yang sangat besar, ia juga melihat gambaran akan dunia yang sangat besar lagi dari dunia kita. Dia juga membandingkan keberadaan raksasa itu dengan kerumunan orang-orang yang ada di pantai itu yang hanyalah ciptaan kecil dan tidak sempurna. Saat Steven melihat makhluk itu yang sangat sempurna, salah satu rekannya menampakkan kakinya di atas dada raksasa tersebut. Dia pun melambaikan tangannya ke arah kerumunan sehingga orang-orang sangat penasaran dan berani untuk mendekati raksasa itu. Kini banyak orang-orang yang mendekati raksasa itu sampai bersorak dan memanjat ke atas. Beberapa dari mereka bilang bahwa tubuh raksasa ini tuh mirip karet dan empuk. Bahkan sekarang anak-anak pun mulai bermain di atas dada raksasa itu, sampai-sampai membuat dada raksasa itu kotor karena sepatu mereka. Bahkan ada juga yang menari di atas hidung raksasa itu. Namun di sini hanya Steven yang tidak menyentuh atau memanjati raksasa itu. Kini dia dan rekan-rekannya itu hanya melihat dan mencatat di buku catatan itu. Seiring berjalannya waktu, kini orang-orang mulai bosan bermain di tubuh raksasa itu. Jadi mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan 3 hari pun berlalu sejak penemuan raksasa itu. Steven pun datang lagi ke pantai itu karena ketertarikannya untuk meneliti raksasa itu. Di sana juga terlihat pengawas yang mengawasi raksasa itu. Siapa tahu kan raksasa itu bangun lagi lalu menyerang kota. Tapi bagi Steven bukanlah hal yang wajar bila mengawasi orang yang mati, karena baginya raksasa itu lebih hidup daripada orang-orang di sekitarnya. Di sana ia juga melihat anak-anak yang sedang bermain seluncuran di atas dada raksasa itu. Bahkan ada beberapa pekerja yang berencana untuk memotong tulang paha raksasa itu. Kini raksasa itu sudah menjadi fasilitas umum untuk semua orang. Keesokan harinya Steven menunda pengunjungannya ke pantai hingga sore hari. Jadi tidak akan ada banyak orang di sana, sehingga dia bisa meneliti dengan tenang. Di sana dia juga sudah melihat kondisi raksasa itu yang sudah kusam dan mulai membusuk. Dia juga melihat seorang gadis remaja yang duduk dengan nyaman di telinga raksasa itu dan menganggapnya sebagai kursi. Steven memperlihatkan bahwa wajah raksasa itu memiliki tampilan yang lebih tua dari sebelumnya. Dia berasumsi bahwa itu karena rendaman yang lama dari air laut, sehingga mengakibatkan pembengkakan sel pada raksasa itu. Tiba-tiba saat kepiting merangkak keluar dari mulut raksasa itu, Steven pun menebak bahwa itulah tanda raksasa akan segera membusuk sepenuhnya. Steven akhirnya mendapatkan keberanian untuk menginjakan kaki di atas raksasa itu. Saat tiba di atas dada raksasa itu, ia melihat istana pasir yang dibangun oleh anak kecil. Dan ternyata tangan kiri raksasa itu telah putus. Entah di mana potongan tangannya tersebut, kita tidak akan tahu. Steven pun menatap mata raksasa itu yang kini korneanya sudah menjadi kabur dan keruh, sehingga memberikan efek seperti adanya pusaran air di mata raksasa itu. Steven pun berkata bahwa penderitaan yang dirasakan oleh raksasa itu sangatlah tragis. Setelah kematiannya dan lebih tragisnya lagi, raksasa itu terdampar sendirian layaknya kapal yang terlantar di pulau kosong. Kali berikutnya Steven mengunjungi raksasa itu, kedua tangannya kini sudah terpotong dan salah satu kakinya sudah mulai membusuk dan terpotong. Steven pun berjalan dan berkeliling melihat raksasa itu yang kini tubuhnya sudah dirusak dan disemprot oleh remaja
yang menghina tubuhnya. Stephen pun sungguh gak tega melihat akhir dari makhluk yang luar biasa itu. Menurutnya, hinaan itu membuat raksasa itu jauh lebih manusiawi daripada remaja itu. Karena sepertinya Stephen lebih merasa akan perasaan raksasa itu sekarang. Keesokan harinya saat Stephen datang kembali ke pantai itu, dia sangat kaget karena dia melihat kepala raksasa itu kini telah hilang diambil orang. Di sana juga terlihat burung-burung yang sedang memakan daging raksasa itu. Raksasa tanpa kepala itu kini telah tampak kurang manusiawi, sehingga mengurangi hubungan kontak batin antara Stephen dengan raksasa itu. Setelah hari itu, dia tidak mengunjungi pantai itu lagi. Pada bagian berikutnya, Stephen menyaksikan bahwa setiap bagian tubuh yang menunjukkan raksasa dulu itu adalah manusia kini telah lenyap dan sirna. Satu-satunya yang tersisa kini hanya usus yang sudah mulai membusuk. Padahal raksasa ini tuh dulunya adalah makhluk yang sangat luar biasa. Sekarang minat orang-orang pada raksasa itu mulai berakhir. Beberapa bulan pun berlalu setelah penemuan raksasa yang telah dilupakan itu. Kini berbagai potongan tubuh raksasa itu dapat dilihat di berbagai sekitaran kota, terutama tulang-tulangnya yang digunakan sebagai dekorasi yang digantung di atas pintu sebuah toko. Suatu hari saat Stephen bersepeda, ia melihat potongan kepala raksasa yang kini hanya tergeletak begitu saja di samping rumah seseorang yang tinggal di desa. Dia percaya bahwa jika dia terus berkeliling, dia akan menemukan hidung dan telinga raksasa itu. Ingatan orang-orang akan terus ada daripada mengingat tubuh raksasa yang membengkak dan membusuk itu. Dan yang bikin kalian penasaran dan mungkin mengejutkan, di mana sih letak rudal si raksasa itu? Ternyata rudal raksasa itu berada di sebuah sirkus museum aneh milik bapak-bapak ini, guys. Namun bapak-bapak ini tuh salah memberikan sebuah label. Dia menuliskan rudal sebuah ikan paus, padahal kan itu adalah rudal raksasa itu. Gede banget ya guys ya. Pada akhirnya orang-orang itu hanya menganggap raksasa itu sebagai monster laut yang terdampar di tepi pantai. Namun bagi Stephen, raksasa itu masih hidup, guys. Dia bahkan sering bermimpi tentang kebangkitan raksasa itu. Dalam mimpinya, raksasa itu berjalan di dalam kota, lalu memungut bagian-bagian tubuhnya. Kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke laut dan cerita pun tamat.